الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan hati-hati kita untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu adalah majelis yang dicari oleh para malaikat, dan para malaikat ikut mendengarkan ilmu yang disampaikan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan lagi insyaallah pembahasan dari matan yang ditulis oleh Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Dan alhamdulillah, sekarang kita masuk di bab yang baru, yaitu bab sifatil huruf, bab sifat huruf. Nah, di antara yang menjadi kekhasan dari huruf hijaiyah, yaitu setiap hurufnya dia memiliki karakter tersendiri, yang dimana dengan karakter tersebut bisa dibedakan antara huruf yang lain dengan huruf yang lainnya. Nah, dan ini diantara yang membedakan antara huruf hijaiyah dengan huruf Indonesia atau huruf abjadnya orang Indonesia. Jadi kalau huruf Arab, dia memiliki ciri khas tersendiri. Nah, dan sebagaimana yang telah banyak disampaikan, bahwa di antara pembahasan yang terpenting dari bab tajwid, atau pembahasan tentang tajwid, adalah di antaranya sifat huruf. Nah, seseorang tidak akan cukup pengetahuannya apabila dia hanya mengetahui tempat keluarnya huruf. Nah, tidak akan sempurna pembahasan kalau dia hanya mengetahui tempat keluarnya huruf. Nah, karena yang menjadikan seseorang bisa membaca Al-Quran dengan fasih itu diantaranya adalah dia mengetahui dengan baik tentang sifat-sifat dari huruf. Nah, seseorang dia dikatakan fasih bacaan Al-Qur'annya sampai dia mengetahui dua ini, makhraj dan juga sifat. Karena antara kedua ini adalah pondasi seseorang ketika ingin memulai membaca Al-Qur'an. Nah, kalau orang di dalam membaca Al-Qur'an kemudian dia tidak mengetahui makhraj dan sifat, maka dia tidak akan bisa membedakan antara hamzah dengan huruf ain. Dia tidak akan bisa membedakan antara huruf ta dan huruf to. Nah, dia tidak akan bisa membedakan antara qalbun dengan kalbun. Maka pembahasan ini sangat penting. Makanya di sini Imam Ibn Jazari rahimahullah taala mendahulukan dua pembahasan ini, pembahasan makhraj dan juga sifat. Karena sekali lagi ini adalah
pondasi di dalam ilmu tajwid. Baik. Di sini di kitab disebutkan oleh pensyarah yang pertama, beliau menyebutkan bab sifatul huruf, bab tentang sifat-sifat huruf. Secara umum beliau sebutkan di sini sifat itu ada dua jenis. Nanti kita akan sebutkan secara rinci insyaallah taala. Ada sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Nah, ini juga kita sudah sedikit singgung di pembahasan kitab silsilah yang pertama. Nah, jadi di sini ada sifat yang berlawanan dengan sifat yang tidak berlawanan. Nah, apa itu sifat yang berlawanan? Di antaranya hamas, syiddah, isti'la dan yang lainnya, yang beliau insyaallah ta'ala akan sampaikan di pembahasan ini. Begitu juga dengan sifat yang tidak ada lawannya. Nah, pertama kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sifat. Nah, kalau disebutkan di sini sifat adalah tata cara untuk mengetahui bagaimana sebuah huruf keluar agar bisa membedakan dengan huruf yang lainnya. Nah, ini menurut penulis yaitu Ustaz Rendi Rustandi hafizahullah taala. Nah, adapun sifat ini kalau dia dilihat dari definisi secara bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Su'ad Abdul Hamid di dalam kitab beliau Taysirur Rahman, kata beliau sifat ini maknanya adalah maqama bisyai'i minal ma'ani al-hissiyati awil ma'nawiyati. Kata beliau sifat itu secara makna atau secara bahasa dia bermakna apa-apa yang melekat pada sesuatu, maqama bisyai'in, apa-apa yang melekat pada sesuatu minal ma'ani al-hissiyati, baik itu sesuatu yang melekat, apa-apa yang melekat pada sesuatu, baik itu dari indrawi, sisi indrawi, awil ma'nawiyati, atau pun secara makna yang dengan hal tersebut dijadikan ciri terhadapnya. Dengan adanya sesuatu yang melekat pada hal tersebut, itu yang menjadi ciri atas sesuatu yang tadi. Nah, itu maksudnya. Sedangkan sifatul huruf dilihat dari penjelasan para ulama secara istilah adalah kaifiyatun tadhharu fil harfi 'inda husulihi fi makhrajihi faya'rafu ma bihi min jahrin aw hamsin aw shiddatin aw qalqalatin aw nahwi dhalik wa nahwi dhalik. Kata beliau rahimahullahu taala, sifat itu secara istilah ilmu tajwid adalah cara yang nampak pada suatu huruf saat keluar dari makhrajnya. Cara yang nampak pada suatu huruf saat keluar dari makhrajnya, yang dengannya kata beliau fayu'rafu ma bihi min jahrin, yang dengannya itu ia bisa dikenali, maksudnya dengan sifat tersebut maka apa yang bersandar dari tadi maka dia bisa dikenali. Nah, misalnya apa? Misalnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah dengan adanya sifat syiddah pada huruf hamzah, nah, dan sifat-sifat yang lainnya, maka dia dikenal dengan sifat tersebut. Nah, kata beliau
baik itu sifat jahr atau hamas atau syiddah atau qalqala atau yang lainnya. Nah, atau yang lainnya. Nah, kesimpulannya, sifat huruf itu adalah sesuatu yang melekat pada huruf, yang dengan sesuatu tersebut huruf tersebut bisa dikenali. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian di sini disebutkan apa faidah dari mempelajari sifat. Nah, maka di sini ada 3 faidah yang disebutkan juga oleh Dr. Su'ad Abdul Hamid di dalam Taisirur Rahman. Beliau menyebutkan, dengan kita mempelajari sifat huruf, maka kita bisa mendapatkan 3 faidah. Apa itu? Kita bisa membedakan bunyi suatu huruf dan yang makhrajnya sama. Jadi ini yang pertama. Kita bisa membedakan bunyi suatu huruf yang makhrajnya apa? Sama. Contohnya, misal huruf apa? Sin dengan huruf sod. Naam. Atau huruf ta dengan huruf to. Nah, dengan adanya sifat yang melekat pada masing-masing huruf, maka bisa dibedakan. Nah, yang ta tipis, yang to tebal. Sinnya tipis, sodnya tebal. Seperti itu. Ini faidah yang pertama. Yang kedua, mengetahui kuat dan lemahnya suatu huruf. Nah, nanti disebutkan juga di dalam kitab ini apa saja huruf-huruf yang tersifati dengan sifat-sifat yang kuat. Nah, contohnya misal huruf yang tersifati dengan sifat-sifat yang kuat itu huruf to. Nah, yang pertama huruf to sifatnya apa? Yang pertama, syiddah. Yang kedua, apa lagi? Jahar. Yang ketiga, isti'la, itbaq, qalqalah juga. Semua sifat yang kita sebutkan ini itu termasuk golongan sifat yang kuat. Nah, yang karakternya kuat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara faidahnya yaitu membaguskan pengucapan huruf. Membaguskan apa? Pengucapan huruf. Nah, dan ini yang ketiga ini juga adalah di antara faidah yang terpenting. Nah, kita mempelajari sifatul huruf supaya ketika kita menyebutkan huruf, maka kita bisa menyebutkannya dengan baik dan juga benar, sebagaimana cara orang-orang Arab di dalam menyebutkan huruf hijaiyah. Nah, jadi itu 3 faidah yang disebutkan oleh Dr. Su'ad Abdul Hamid di dalam kitab beliau Taisirur Rahman. Nah, kemudian sebagaimana makhraj, para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah sifat huruf ini. Nah, mereka berbeda pendapat. Kalau makhraj itu sebagian para ulama menyebutkan tempat keluarnya ada 16, ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan bahkan setiap huruf itu ada tempat keluarnya. Jadi kalau jumlah huruf ada 29, maka makhraj juga ada 29. Nah, begitu juga dengan sifat. Nah, sebagian para ulama mereka menyebutkan jumlah sifat huruf hijaiyah itu ada 17. Ada 17 sifat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jazair rahimahullahu taala. Nah, di kitab beliau yang lain, di kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, beliau menyebutkan makhraj
sifat dari huruf itu jumlahnya ada 34 jenis. Bahkan kata beliau lebih dari itu. Nah, kemudian Al-Imam As-Sakhawi dan juga Imam Syatibi menyebutkan ada 16 sifat. Nah, begitu juga Al-Imam Maki bin Abi Thalib di dalam kitab beliau Ar-Ri'ayah, beliau menyebutkan kurang lebih sifat itu ada 44. Banyak. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jumlah sifat itu para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau Imam Ibn Jazari menyebutkan 17, Imam Asy-Syatibi dengan Imam As-Sakhawi menyebutkan 16. Kalau Imam Makki bin Abi Thalib menyebutkan berapa? 44. Nah, wallahu ta'ala alam, yang banyak dipilih oleh para ulama itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, 17. Nah, ini sebagaimana pendapat beliau, makhraj itu ada berapa? 17. Kata beliau, makhrajul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, begitu juga dengan sifat. Kata beliau ada 17 sifat. Nah, kemudian di bagian C ini pembagian sifat. Pembagian sifat-sifat huruf. Perhatikan di sini. Secara umum sifat huruf itu ada dua. Ada sifat lazimah atau dzatiyah dan sifat apa? Aridhah. Nah, kalau sifat lazimah atau sifat dzatiyah itu maksudnya sifat yang selalu melekat pada huruf. Selalu melekat pada huruf. Baik dia ketika berharakat, terlebih-lebih apa? Sukun. Nah, contohnya disebutkan di sini. Seperti misalnya sifat apa? Syiddah, hamas, rakhawa. Nah, atau sifat jahr. Apa lagi? Sifat istifal, isti'la, itbaq. Nah, jadi sifat-sifat yang ini itu dia selalu melekat pada huruf, apapun keadaannya. Nah, berbeda dengan sifat aridhah. Kalau sifat aridhah itu sifat yang kebalikan dari lazimah. Sifat yang tidak selalu melekat, atau terkadang dia ada, terkadang tidak ada. Contohnya seperti apa? Sifat takrir, sifat tafkhim pada huruf ra, dan juga huruf apa? Lam. Nah, itu sifat aridhah. Contohnya lagi, misalnya apa? Misalnya termasuk sifat yaitu idhar. Nah, idhar itu terkadang ada, dia terkadang tidak. Iqlab juga seperti itu. Terkadang ada, terkadang dia tidak ada. Nah, yang beliau akan sebutkan di sini, Al-Imam Ibn Jazari akan sebutkan yang pertama yaitu sifat yang selalu melekat. Sifat yang selalu melekat. Baik. Kemudian di bagian C, sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Nah, ada yang berlawanan dengan ada yang tidak berlawanan. Dan ini yang beliau akan sebutkan
Nah, nanti antum bisa baca sendiri. Baik. Begitu juga di bagian B, bagian E. Ada pembagian sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Nah, kalau sifat yang kuat ini kata beliau jumlahnya ada 11, meliputi sifat jahr, syiddah dan lain-lain. Kemudian ada sifat yang pertengahan, jumlahnya ada 3, yaitu meliputi sifat idlaq, ismat dengan tawassut. Nah, kemudian yang ketiga sifat yang lemah. Ini jumlahnya ada 6. Di antaranya hamas, rakhawa, istifal, infitahlin dan khafa. Berikutnya yang F itu pembagian sifat berdasarkan kuat dan lemah. Antum bisa baca sendiri. Kemudian di bagian G di sini ada tanbihat, peringatan-peringatan. Kata beliau, pembahasan tentang teori sifat huruf ini merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Nah, maka yang terpenting di sini adalah apa? Bagaimana kita mentalaqihkan kepada guru, bagaimana bunyinya, bagaimana kadar bunyinya. Kenapa? Karena terkadang antum akan dapati di sebagian guru ada yang standarisasinya itu ada yang lemah dan ada yang ketat. Nah, misalnya antum belajar makhraj, nah, di guru yang satu. Nah, ketika antum belajar makhraj di guru yang A, dari hamzah sampai ya, itu menurut guru yang A sudah bagus. Ketika antum talaqi lagi dengan guru yang B, itu menurut dia masih ada yang kurang. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka itu standarnya berbeda. Dan itu pasti itu mereka dapati dari apa? Hasil belajarnya mereka. Nah, bagaimana tugas kita? Maka kalau sebagai pemula, maka ikuti sesuai standar dari guru tersebut. Nah, kalau antum sudah tingkatan mahir, maka antum boleh menguatkan di antara salah satu pendapat. Nah, akan tetapi walaupun ketika antum sudah bisa memilih mana yang lebih kuat dengan penelitian antum, maka tetap perhatikan adab. Nah, kalau antum belajar lagi kepada guru yang A, maka tetap pakai standarnya beliau. Nah, walaupun antum sendiri misalnya kurang pas begitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ini pentingnya kita berguru langsung kepada seorang guru, supaya ketika kita mentalaqihkan bacaan kita kepada mereka itu ada standarnya, ada standarisasinya. Nah, ada standarisasinya, bukan hanya sekedar kemauan kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau antum mendapati guru yang berbeda seperti ini, maka jangan membanding-bandingkan, atau jangan istilahnya ini, jangan kasih baku tabrak begitu. Jangan diadu. Jangan diadu. Antum ikut saja. Yang penting antum yakini bahwa yang antum berguru kepada mereka itu, mereka juga punya guru. Antum harus Antum harus pastikan ketika antum berguru kepada seseorang, antum harus pastikan bahwa dia juga pernah berguru. Jangan sampai malah apa yang sering terjadi sekarang. Yang penting suaranya bagus, toh?
yang penting suaranya bagus, tidak peduli bacaan Al-Qur'annya itu dia ambil dari mana. Nah, bisa jadi kan dia ambil dari YouTube, toh? Dia ambil dari rekaman. Nah, berbeda belajar dengan guru secara langsung atau hanya melalui internet atau rekaman atau YouTube. Ini beda sekali kualitasnya. Tentunya yang lebih baik talaqi langsung dengan guru. Nah, talaqi langsung dengan guru karena ini yang lebih lebih menjamin daripada kita belajar lewat rekaman. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, setiap huruf paling sedikit dia memiliki 5 sifat dan yang paling banyak ada 7 sifat. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada perkataan Imam Ibn Jazir rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqul. Kata beliau rahimahullahu taala, sifat-sifat huruf hijaiyah itu adalah yang pertama jahrun, sifat jahr, wa rikhwun, rakhawa, mustafil, dan juga istifal, munfatihun, infitah, musmatatun, dan juga ismat, wadhiddaqul. Kata beliau, adapun lawan-lawannya maka sebagai berikut. Beliau akan sebutkan nanti di bait yang kedua, di bait setelahnya. Nah, di bait yang ke-20 ini Imam Ibn Jazir rahimahullahu taala setidaknya beliau menyebutkan 5 sifat huruf yang memiliki lawan. Yang pertama jahr, yang dia berlawanan dengan hamz. Yang kedua rakhawa, dia berlawanan dengan syiddah. Yang ketiga istifal, dia berlawanan dengan isti'la. Infitah, dia berlawanan dengan itbaq. Ismat, dia berlawanan dengan idlaq. Naam. Cuma antara ismat dengan idlaq ini wallahu ta'ala alam, dia lebih dekat ke pembahasan tentang bahasa sebenarnya. Nah, baik. Setelah itu, di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan mahmusuha. Nah, fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, sifat hamz ini lawan dari jahr. Nah, makanya tadi kata beliau wa dhiddaqul. Adapun lawannya maka sebagai berikut. Beliau sebutkan di sini di bait yang ke-21, mahmusuha, lawan dari jahr adalah hamz. Nah, yang huruf-hurufnya fahathahu syakhsun sakat, terangkai pada kalimat atau terkumpul pada kalimat fahathahu syakhsun sakat. Nah, pertama huruf fa, ha, tha, ha, shin, kha, so, sin, kaf dengan ta. Nah, jadi ini lawan dari jahr adalah hamz. Apa itu hamz? Nah, secara bahasa para ulama menyebutkan hamz itu dia al-khafa, al-khafa'u, yang artinya samar atau tersembunyi. Nah, hamz itu maknanya al-khafa, samar atau
bunyi, tersembunyi. Atau juga bermakna lemah dia. Adapun dinamakan huruf-huruf ini dengan hamas, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu karena huruf-huruf hamas ketika kita mengucapkannya, maka dia diiringi dengan aliran udara yang deras. Nah, ini sebab penamaan kenapa disebut hamas. Karena tadi apa? Diiringi dengan aliran udara yang deras. Nah, karena apa? Karena huruf ini sandarannya, lidah yang bersandar di makhrajnya ini lemah. Nah, jadi yang menjadikan dia sampai ada udara aliran yang atau aliran udara yang keras keluar padanya karena sandaran makhrajnya ini lemah. Nah, makanya disebutkan tadi sifat hamas itu di antara kategori sifat yang apa? Lemah. Nah, kenapa? Karena lidah yang bersandar atau apa namanya? Lisan yang bersandar itu lemah, tidak kuat sandarannya. Nah, sehingga ketidakkuatan sandaran tersebut menyebabkan kerasnya aliran udara yang mengalir. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini itu? Paham insyaallah ya? Nah, para ulama menyebutkan di antara ciri khas dari hamas ini, dia terdengar oleh orang yang dekat, sedangkan samar bagi orang yang jauh, atau tidak terdengar bagi orang yang jauh. Nah, antum coba praktek saja. Misalnya huruf ta. Misalnya idza syamsu kuwirat. Kalau tidak pakai mic, orang yang di sebelah sana tidak dengar itu. Kenapa? Karena dia hanya didengar oleh orang yang apa? Orang yang qarib saja, orang yang dekat. Sedangkan orang yang jauh dia tidak bisa dengar, kecuali pakai ini. Pakai apa? Pengeras suara. Nah, huruf-hurufnya yaitu fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, sebagaimana yang pernah Ana sampaikan, para ulama itu ketika mereka merangkai sebuah kalimat seperti ini, maka ada pesan tersirat di situ. Nah, contohnya fahathahu syakhsun sakat ini, ya, kurang lebih maknanya, maka doronglah seseorang pada kebaikan, sakata, kemudian diam. Fahathahu syakhsun sakat. Doronglah orang-orang pada kebaikan, lalu diam. Maksudnya apa? Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan saja, menyampaikan kebaikan, yang ini halal, yang ini haram, yang ini sunnah, yang ini tidak sunnah, yang ini syirik, yang ini tauhid. Naam. Yang ini halal, yang ini haram. Naam. Jadi tugas kita hanya sebatas menyampaikan. Naam. Kata Allah apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Naam. Jadi kata beliau, tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Adapun menggerakkan hati mereka untuk untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwakan, itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada kemampuan untuk memaksa mereka. Jangan pun kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa mengislamkan paman beliau.
Tidak bisa mengislamkan siapa? Abu Thalib. Dan banyak paman beliau yang mati di dalam kemusyrikan selain Abu Thalib. Jadi tugas kita, kata beliau, hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan tersirat dari perkataan beliau apa? Fahathahu syakhsun sakat. Naam. Maka doronglah seseorang pada kebaikan lalu diam. Naam. Seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian hamas ini lawannya adalah jahar. Hamas ini lawannya adalah jahar. Jahar dia secara bahasa dia bermakna terang dan jelas. Nah, dia juga dapat berarti jahar ini juga bisa bermakna suara yang kuat dan keras. Nah, adapun sebab kenapa dinamakan jahar, ini kebalikan dari hamas. Kalau hamas tadi dikatakan hamas karena ketika kita menyebutkan huruf ini ada aliran udara yang deras mengalir. Ini disebabkan karena apa? Lemahnya sandaran lidah pada makhraj. Nah, kalau jahar kebalikannya. Nah, dia disebut jahar karena disebabkan apa? Terhalangnya aliran nafas atau aliran udara. Nah, karena ini disebabkan kuatnya sandaran ketika menyebutkan huruf ini. Nah, contohnya misal huruf yang apa? Yang jahar apa? Hamzah. Nah, ketika sukun sandarannya kuat. Tidak mungkin antum hamaskan huruf hamzah. Atau huruf apa? Huruf apa ya? Huruf qaf misal ak, langsung putus. Nah, tidak ada aliran udara lagi, bukan ak. Susah. Berbeda dengan hamas. Misalnya huruf ka, ak, masih ada aliran udara yang mengalir. Ak. Contoh yang lain juga misal huruf ta, at, atau huruf fa, af. Kalau huruf hamas jahar, maka sandarannya kuat. Disebabkan kuatnya sandaran tersebut sampai-sampai udaranya terhalang. Udaranya terhalang. Bisa dipahami sampai di sini? Huruf jahar itu apa? Selain dari pada hamas. Ringkasnya seperti itu. Kita hafal saja huruf hamasnya, fahathahu syakhsun sakat. Selainnya berarti jahar. Naam. Seperti itu. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, syadiduha. Kita pindah ke sifat syiddah. Syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Nah, adapun sifat syiddah yang dia merupakan lawan dari sifat apa? Rakhawa atau rikhwa. Maka hurufnya kata beliau terkumpul pada ungkapan ajid qatin bakat. Nah, ajid qatin bakat. Nah, dia ada huruf hamzah, jim, dal, qa dengan ta, qa dengan to, ba, kaf dengan ta. Nah, ini bedakan di huruf ta ini. Huruf ta yang mengalir itu adalah nafas, bukan
suara. Nah, kalau syiddah, kalau rakhawa dengan hamas itu kaitannya dengan apa? Nafas, aliran udara. Kalau syiddah dengan rakhawa itu kaitannya dengan apa? Suara. Jadi beda antara aliran udara dengan aliran suara. Seperti itu. Nah, kalau syiddah itu huruf-hurufnya terangkai pada perkataan beliau ajid qatin bakat. Nah, syiddah itu kata pensyarah secara bahasa dia bermakna kuat. Syiddah secara bahasa dia bermakna kuat. Nah, sedangkan secara istilah syiddah adalah tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf dalam kondisi sukun. Nah, dalam kondisi sukun. Atau syiddah ini secara bahasa dia tertahannya aliran suara saat mengucapkan hurufnya sehingga sebagai akibat dari terkuncinya makhraj. Dia tertahan suara karena terkunci makhrajnya. Nah, contohnya misal huruf-hurufnya, di antaranya tadi huruf jim. Nah, kalau kita sukun langsung mati. Aj. Nah, tidak ada aliran suara tambahan, bukan aj. Nah, qaf misal aq. Nah, huruf to misal aqr. Nah, tidak seperti itu. Nah, kalau antum masih paksakan seperti itu namanya bukan syiddah lagi. Nah, apa namanya? Antum cari sendiri. Allah taala alam. Kita azan dulu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Baik. Jadi syiddah ini ringkasnya yaitu tertahannya suara. Nah, berkaitan dengan syiddah ini sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Dr. Ghanim Qadduri, beliau mengutip perkataannya Imam Sibawayh rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sifat syiddah ini menghalangi aliran suara pada huruf, sehingga apabila kita membunyikan kata al-hajju, maka pada kalimat tersebut kita tidak bisa mengalirkannya. Tidak bisa mengalirkan huruf apa? Huruf jim, al-hajj. Nah, tidak mungkin untuk bilang al-hajj. Nah, tidak mungkin seperti itu. Nah, maka huruf-hurufnya ini terkumpul pada kalimat ajidaqatin bakat. Nah, jadi kalau kita mendapati ada di antara huruf ini yang dia dalam keadaan sukun, maka aliran suaranya diputus. Contoh, misal huruf hamzah, misal berkata syai'. Huruf jim, misal was-samaa'i dzatil buruj, itu kalau kita tidak qalqalahkan. Huruf dal misalnya apa? Qul huwallahu ahad. Huruf qaf misalnya was-samaa'i wat-tariq. Huruf ta apa? Contohnya huruf ta. Ada yang bisa sebutkan? La im basat. Misalnya kita berhenti di huruf ta. Kalau huruf ba apa? Tabbat apa? Huruf ba. Ba yang sukun. Nah, misal wa abqa, kita tidak qalqalakan. Huruf kaf apa? Huruf kaf. Allahu akbar. Kalau huruf ta, idza syamsu kuwirat, kita tidak hamaskan. Jadi begitu, suaranya langsung diputus, di stop, tidak ada aktivitas lagi, kecuali kalau dia ada sifat yang lain seperti huruf ta dengan kaf, maka tunaikan sifat apa? Hamasnya. Nah, berikutnya syiddah, dia lawannya adalah rakhawa. Sebagaimana kata beliau, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Di bait yang pertama tadi, sifatuha jahrun wa rikhwun. Nah, sifat dari syiddah adalah rakhawa. Nah, atau disebut juga dengan rikhwa. Nah, secara bahasa dia bermakna lembut, nah, atau ringan, lembut atau ringan. Adapun secara istilah, ini aliran suara yang sangat sempurna,
Nah, perhatikan aliran suara yang sangat sempurna saat mengucapkan hurufnya ketika keluar pada makhrajnya. Nah, huruf-huruf syiddah ini ketika kita huruf-huruf rokhawat ketika kita bertemu misalnya di dalam mushaf dengan huruf ini, maka aliran suaranya itu sempurna. Nah, aliran suaranya sempurna. Misalnya huruf apa? Huruf ghain. Nah, ghairil maghdubi. Nah, jadi jangan sampai ditahan. Ghairil magdu. Nah, atau huruf kha, ikhwa. Jangan ikhwa. Jangan. Sempurnakan ikhwa. Nah, contoh yang lain juga misalnya apa? Al-akh. Nah, apa lagi? Misalnya huruf sin. Nah, huruf sin. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, maka jangan sampai aliran suara di sin ini jadi putus. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, tidak sempurna rokhawanya ini. Nah, jadi dialirkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, dan contoh yang lain. Nah, nanti ini yang akan membedakan antara dia rikhwa ini dengan bainiyah. Nah, kita akan sebutkan berikutnya. Huruf rokhwa itu apa? Selain dari apa? Huruf syiddah dan bainiyah. Kalau huruf syiddah kan fahathahu ajidaqatin bakat, itu huruf syiddah, huruf rokhwa. Nah, syiddah ajidaqatin bakat. Nah, kalau bainiyah lin Umar, nanti akan beliau sebutkan di bait setelahnya. Nah, kita lanjut di bait yang ke-22. Kata beliau rahimahullah taala, wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar, wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Nah, dan di antara sifat rikhwa dengan syiddah yaitu lin Umar. Nah, perhatikan di sini. Imam Ibn Jazari rahimahullah taala, beliau tidak memberikan nama khusus untuk huruf lin Umar ini. Beliau hanya menyebutkan wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Nah, makanya para ulama berbeda antara penamaan huruf-huruf ini. Sebagian ada yang menyebutkan ini sifatnya bainiyah, ada yang menyebutkan baina-baina, ada yang menyebutkan apa? Tawassut. Kenapa? Karena di dalam pembahasan sifat ini tidak ada nama khususnya. Nah, nanti datang setelahnya para ulama yang setelahnya baru mereka memberikan nama. Di antara namanya apa? Bainiyah, baina-baina, atau apa? Tawassut. Kalau di sini Imam Ibn Jazari tidak menamakan secara khusus. Yang jelas kata beliau, antara sifat rokhwa dengan syiddah itu ada huruf lin Umar. Nah, ringkasnya sifat tawassut ini, nah, dia ketika kita menyebutkan hurufnya lin Umar, yaitu huruf lam, nun, ain,
mim dengan ra, maka suaranya tidak tertahan sebagaimana pada apa? Syiddah. Dan dia pula tidak mengalir secara sempurna sebagaimana pada rikhwa atau rakhawa. Jadi dia apa? Tawassut, pertengahan. Nah, alirannya tidak sekencang yang ada pada rakhawa. Nah, contoh misal huruf ain. Nah, iyyaka na'budu. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau seperti begitu, antum bacanya ini sudah jadi apa? Rakhawa. Nah, misalnya juga pada huruf lam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah terlalu panjang. Dia ada alirannya tapi sedikit. Waladdallin. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Begitu juga dengan huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Berbeda pada sin tadi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ini alirannya sempurna. Nah, kemudian pada huruf sin juga makhrajnya tidak tertahan. Makhrajnya tidak tertahan. Jadi aliran suara yang keluar itu lancar saja. Nah, kalau di syiddah itu makhrajnya tertahan. Nah, kalau di bainiyah ini masih ada celah sedikit. Nah, itu yang menyebabkan ada aliran suara sedikit yang keluar. Nah, kalau antum perhatikan huruf lam dengan huruf ra itu lidahnya menempel. Nah, tapi karena menempelnya itu tidak terlalu kuat. Menempelnya itu tidak sekuat ketika di syiddah, maka masih ada celah aliran suara keluar. Misalnya huruf lam, dia aliran suaranya itu dia apa namanya? Menyimpang. Kan apa? Kalau antum mensukunkan huruf lam, tertutup suaranya toh? Tertutup lidahnya. Nah, suaranya itu menyimpang ke samping kiri dan kanan. Tengahnya kan tertutup, tengahnya tertutup, dia menyimpang di apa? Makanya ini huruf di antara sifatnya apa? Inhiraf. Nah, menyimpang dia. Suaranya ini menyimpang. Begitu juga dengan huruf ra. Menyimpangnya itu di tengah. Kalau huruf lam dia menyimpang samping kiri samping kanan. Kalau huruf ra dia menyimpangnya di bagian tengah. Seperti itu. Makanya ini disebut sebagai huruf apa? Inhiraf. Nanti kita akan dapati. Nah, kemudian juga di antara kekhususan dari huruf dari sifat rakhawa dengan syiddah. Nah, kalau huruf-huruf syiddah itu, huruf-huruf rakhawa itu, dia walaupun diucapkan hurufnya di dalam keadaan sukun, itu masih bisa. Contohnya misal huruf sin. Kalau sin sukun bagaimana? Huruf sya juga begitu. Huruf ha juga misalnya. Huruf fa. Coba huruf jim. Coba huruf jim antum sebut tapi dalam keadaan sukun. Tidak bisa. Dia harus minimal harus ada huruf pembantu setelahnya. Kalau dalam keadaan sukun antum tidak bisa. Coba. Atau huruf dal. Tidak bisa. Atau huruf ta saja. Ta. Huruf ka.
tidak bisa. Nah, itu diantara keistimewaan sifat ini, rakhawa dengan syiddah. Nah, taib. Kemudian tadi terakhir disebutkan antara kedua huruf ini ada bainiyah atau tawassut. Nah, Dr. Aiman Rusdi Suwaid, beliau memberikan definisi tentang bainiyah ini. Kata beliau, bainiyah ini yaitu mengalirnya sebagian aliran suara, mengalirnya sebagian aliran suara pada makhraj, disebabkan tidak sempurnanya makhraj terkunci. Gitu sudah sebutkan tadi, menjadikan sebab kenapa dia masih ada sedikit aliran suara dia keluar, karena apa? Makhrajnya tidak terkunci secara sempurna. Makanya suara yang keluar juga tidak terlalu sempurna sebagaimana yang ada pada rakhawat. Nah, sifat bainiyah ini hurufnya ada 5, yaitu terkumpul dalam ungkapan lin Umar. Lin Umar. Lin Umar ini maksudnya berlaku lemah lembutlah wahai Umar. Naam, wahai Umar. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kita selesaikan ini bait yang ke-22. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar wa sab'u ulwin khussa daghtin qidh hasar. Wa sab'u ulwin khussa daghtin qidh hasar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun 7 huruf yang tinggi, kata beliau, telah saya ringkas pada ungkapan apa? Khussa daghtin qidh. Jadi kata beliau, adapun 7 huruf yang tinggi telah saya ringkas pada ungkapan khussa daghtin qidh. Nah, di penggalan bait ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang sifat isti'la. Sifat isti'la. Nah, lawan dari isti'la adalah apa? Istifal. Nah, lawan dari isti'la adalah istifal. Kalau kita berbicara dengan hamas dan syiddah, hamas dan jahr, berarti itu kaitannya dengan aliran udara. Kalau syiddah dengan rakhawa, berarti itu kaitannya dengan aliran suara. Nah, kalau isti'la dan istifal, itu dia kaitan eratnya dengan posisi lidah. Nah, posisi lidah ketika mengucapkan huruf ini. Nah, isti'la secara bahasa dia bermakna terangkat. Nah, kenapa disebut terangkat? Karena ketika kita menyebutkan huruf-hurufnya ini, posisi lidah itu terangkat ke langit-langit. Posisi lidah terangkat ke langit-langit. Nah, kurang lebih dia keadaannya seperti ini. Misalnya ini lidah, nah ini langit-langit. Ini lidah kita, dia posisinya seperti itu. Nah, ini pangkal lidah. Nah, posisinya seperti itu. Maka kalau orang ketika menyebutkan huruf isti'la ini hanya dengan memenyongkan bibir, maka ini namanya bukan isti'la. Kenapa? Karena isti'la artinya apa? Terangkat. Apa yang terangkat? Lidahnya. Kalau bibirnya yang maju itu bukan terangkat. Itu namanya apa? Memajukan kedua bibir, bukan terangkat. Makanya suara yang dihasilkan juga
dari memonyongkan kedua bibir itu tidak tebal. Biasanya huruf ro, so, apalagi do, o, ini tidak tebal. Kalau orang Indonesia mungkin yang tidak belajar ya sah-sah saja. Nah, ringkasnya isti'la ini suara tebal ketika menyebutkan hurufnya. Nah, huruf isti'la ini ada 7. Pada ungkapan beliau, khussa dhaghtin qid, khussa dhaghtin qid. Nah, ini maknanya khussa dhaghtin qid ini menetaplah dalam gubuk bambu yang kecil lalu bangun. Menetaplah dalam gubuk bambu yang kecil, qid, lalu bangkitlah atau bangunlah. Nah, maksudnya apa? Kata para ahli ilmu, yaitu hiduplah dengan sederhana di dunia ini sebagaimana kehidupannya orang-orang saleh terdahulu. Jangan sampai terbujuk rayu dengan gemerlap dunia. Makanya di sini bahasa beliau, hiduplah kalian di gubuk bambu. Kalau mindsetnya kita orang yang hidup di gubuk bambu itu berarti orang apa? Orang yang orang yang kehidupannya tidak mewah. Nah, jadi itu pesan tersirat dari beliau, hendaknya kita hidup di dunia itu jangan termakan dengan gemerlap dunia. Nah, tapi hendaknya kita qidh itu, kata beliau, hendaknya kita mempersiapkan kehidupan setelah di dunia. Kita bersemangat, kita bersemangat walaupun kehidupan kita pas-pasan misalnya, tapi ini tidak menjadikan semangat kita untuk meraih kebaikan di akhirat menjadi kendor, menjadi pas-pasan sebagaimana kehidupan kita. Tidak, kata beliau rahimahullah ta'ala. Itu maknanya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan juga dalam Arba'in An-Nawawi rahimahullah Arba'in An-Nawawi di hadis yang ke-40, kata beliau kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil aw 'abiru sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kalian di dunia seakan-akan orang yang asing. Seakan-akan orang yang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi hidup di dunia itu, kata beliau, jangan jadikan tujuan utama. Nah, ketika orang singgah, berarti dia hanya hanya sebatas singgah saja. Mungkin hanya singgah berteduh. Dia tinggal di dunia itu atau tempat persinggahannya itu tidak lama. Nah, yang sedikit lagi pasti dia akan melanjutkan perjalanan. Nah, dan sebagaimana perkataan ahli ilmu, dunia itu hanya hanya jembatan saja untuk menuju akhirat. Nah, tanah air kita yang sesungguhnya di mana? Di surga. Nah, makanya sebagian orang menyebutkan perkataan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta tanah air itu sebagian dari keimanan. Nah, kalau kita ambil maknanya ya, kita tanah airnya bukan di dunia. Tanah air kita di mana? Di surga. Nah, tempat ayah kita pertama kali. Nah, jadi itu. Nah, kita lanjut.
Huruf isti'la jumlahnya ada 7. Terkumpul pada ungkapan beliau khussa dhaghtin qiyad. Nah, jadi ketika kita menyebutkan huruf-huruf ini, pangkal lidah kita harus diangkat supaya suaranya jadi tebal. Nah, jadi untuk menebalkan huruf ini bukan dengan memonyongkan kedua bibir, akan tetapi dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, dan ini huruf yang harus banyak latihan. Kenapa? Karena banyak juga yang masih belum sempurna di dalam pengucapan huruf ini. Makanya kita banyak latihan, banyak memperdengarkan kepada guru supaya dikoreksi. Naam. Sampai di sini wallahu taala alam. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam mempraktekkan di dalam tilawah kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.